Hai, gue Ryan and this is my Star Hits Star Profile. Gue juga akan jawab beberapa pertanyaan yang biasanya banyak banget ditanyain ke gue. Ryan itu adalah seorang yang sangat aktif banget. Ryan itu nggak bisa diem anaknya, dan dia itu selalu berpikir untuk melakukan satu hal-hal yang baru, suka banget men-challenge dirinya dengan hal-hal yang baru. Makanya Ryan itu banyak banget yang dikerjain saat ini. Awal mula menjadi model tuh di tahun 2008, singkatnya dulu waktu kelas 3 SMA itu punya sahabat. Nah, sahabat gue ini sebetulnya pengen banget jadi model. Dia ngajak gue untuk ikut lomba-lomba. Di tahun 2008 itu banyak banget majalah-majalah yang ngadain lomba-lomba modeling. Banyak banget, dan akhirnya kita ikut salah satunya. Tapi singkatnya dia nggak jadi, gue yang ikutan dan gue menang di situ, juara 1, dan dikenalkan ke salah satu manajemen, akhirnya berlanjut sampai sekarang. No, nggak pernah kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang model gitu, apalagi masuk ke dunia entertainment, karena gue basicnya adalah orang yang sangat pemalu, introvert banget, ngomong sama orang aja takut gitu. Dan gue mulai di tahun 2008 waktu itu modeling. Jadi kalau untuk kepikiran jadi model dari dulu sih sama sekali nggak. Proses membentuk badan proporsional itu gue dimulai di 2008. Jadi ketika masuk ke dunia modeling, badan gue kurus banget, ceking, kayak tengkorak ya. Tapi saat itu model-model yang lagi tren adalah model-model yang berbadannya bulking atau yang besar. Jadi disitulah gue memulai bentuk badan dari ceking sampai proporsional. Nah, kalau untuk six pack sendiri, six pack itu sebetulnya gue udah lama. Kalau orang kurus kan biasa six packnya lebih kelihatan ya. Karena gue di 4 SD sampai 3 SMP itu atlet renang, jadi memang udah hampir setiap hari gue nyemplung kolam renang, olahraga, otomatis ya perutnya kelihatan. Kalau untuk buat badan kurus jadi proporsional, dimulai dari tahun 2008. Kesibukan lainnya selain modeling, gue sekarang lagi menjadi seorang presenter, ada program gosip juga, terus juga lagi mencoba masuk ke dunia bisnis kuliner, usaha, lagi build lah beberapa usaha di bidang kuliner, ada beberapa produk juga, dan pastinya buat YouTube, ada YouTube channel juga, Ryan Carsten, sesuai nama gue lah gitu. Wah, yang buat YouTube channel gue berbeda. Sebetulnya di situ gue sincere banget ya. Jadi apa yang gue share itu emang apa yang gue lakukan dan apa yang gue pengen. Gue ini basicnya emang suka banget sharing hal-hal yang positif gitu. Jadi hal-hal yang bagus-bagus. Jadi mungkin kalau lo lihat YouTube gue itu akan banyak banget soal tips gitu. Jarang banget gue daily vlog, kayaknya nggak pernah deh. Travel vlog juga kayaknya jarang gitu. Jadi emang gue lebih banyak share tips-tips yang emang bener-bener gue lakukan setiap hari gitu. Kalau buat gue hal yang paling penting adalah skrip sih, karena kalau gue tuh orangnya terplanning banget. Kadang-kadang kalau misalnya gue suruh buat sebuah video tanpa ada skrip, agak-agak PR ya. Bahkan even skripnya tuh bukan skrip yang detail, ada patokannya aja. Jadi buat gue lebih gampang gitu. Jadi gue setiap buat video pasti gue akan tulis-tulis dulu, gue coret-coret dulu, alurnya akan seperti apa, kayak gitu. Yes, emang banyak banget yang nanya ke gue tips-tips diet, tapi gue bingung karena sebetulnya ini diet itu kan biasanya kebanyakan orang-orang yang gemuk mau menjadi kurus ya kan, atau yang bulking menjadi lean. Sedangkan tubuh gue adalah tubuh orang ectomorph yang kurus ceking, dan gue harus berusaha untuk mencapai badan proporsional. Orang-orang yang kurus ceking ectomorph ini kita nggak perlu mikirin makan, yang penting makan yang banyak aja. Jadi gue nggak pernah melakukan diet. Nah itu dia kenapa gue tidak share soal diet. Kalau ditanya gue bingung karena gue nggak pernah, dan gue mau share seperti yang tadi gue bilang. Gue mau share apa yang gue lakukan atau yang based on my experience, kayak gitu. Rencana gue, ya tetap gue akan konsisten bikin video-video, karena emang tujuan gue dari awal bikin video ini adalah melatih public speaking gue dari orang yang pemalu, introvert, untuk bisa belajar ngomong di depan kamera atau ke banyak orang. Jadi gue akan selalu konsisten, dan pasti gue akan sharing-sharing terus hal-hal yang positif di YouTube gue gitu. Ya mungkin ada konten-konten tambahan yang baru-baru yang keluar dari arah fashion dan sport, akan agak gue tambahkan bumbu-bumbu yang baru lagi pastinya. Moto hidup gue itu
Jadi tahun berapa ya, pokoknya berapa tahun, 5-6 tahun yang lalu itu gue suka banget nonton drama Korea. Karena Running Man, sekali-sekali nonton tiba-tiba gue jadi suka banyak banget nonton drama-drama. Nah, salah satu di drama Korea itu gue menemukan satu kalimat ini. The slower you go, the more you can see things. Nah, ini cocok banget dengan hidup gue gitu. Kenapa? Karena di saat itu gue kayak merasa, kok karir gue atau gue meniti karir itu lambat banget. Sedangkan kayak teman-teman gue melihat cepat banget gitu mencapai kesuksesannya di mata gue. Nah, akhirnya dengan kalimat ini, gue merasa kayak gue sadar, oke, nggak apa-apa, gue lebih lambat nyampe titik karirnya atau naiknya. Karena gue lebih lambat itu, gue makin banyak mengalami experience yang mungkin teman-teman gue tidak lalui. Jadi jangan berkecil hati, walaupun kita lebih lambat suksesnya, experience kita lebih banyak.